Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D yang dirahmati Allah. Semoga kalian selalu sehat ya. Pertemuan kita kali ini sebelum memulai kita membicarakan hal-hal yang diperlukan untuk pembelajaran IPA, sebaiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang nanti diterima itu masuk ke dalam otak, bermanfaat dan barokah. Berdoa sebelum belajar sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sudah sarapan pagi ini? Semoga kalian semua sudah pada sarapan, sudah siap di depan kelas. Harapan Bu Ida dan sekolah itu kalian tiap pagi sekolah dengan seragam sesuai dengan jadwal. Walaupun kita di rumah, tapi kita situasinya situasi sekolah, situasi pembelajaran. Jadi kalian harus tetap disiplin menggunakan seragam sehingga otak kita tergiring untuk fokus ke belajar. Nah, sekarang hari ini kita di kelas IPA. Nah, harapan Bu Ida, sebelum pembelajaran ini kalian sudah absen dulu. Karena linknya sudah di-sharekan ke grup untuk absen kalian. Nah, saya beri waktu 5 menit sekarang. 5 menit untuk absen di link ya. Silahkan kalian membuka linknya kemudian absen. 5 menit, kemudian setelah 5 menit kita lanjutkan materinya. Oke, setelah 5 menit, nah kita mulai lagi. Sekarang adalah pembelajaran kali ini Bu Ida akan menjelaskan masalah proses penilaian. Proses penilaian yang harus kamu capai selama pembelajaran IPA. Yang di IPA ini ada 5 bab ya. 5 bab berarti satu babnya 3 nilai yang harus kamu kumpulkan. Berarti ada 15 nilai yang harus kamu kumpulkan selama 1 semester anak-anak. Jadi nilai yang pertama nilainya adalah nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan itu didapat dari uji kompetensi setelah pembelajaran selesai 1 bab dan ditambah tugas-tugas. Kalau misalnya tugasnya dalam 1 bab itu ada 3 ya, misalnya tugas A, tugas B, tugas C, karena bab ini ada 3 berarti ada 3 kali tugas, maka tugas itu di rata-rata. Kalau misalnya yang pertama dikerjakan semua dapat 100, semua rapi dan bagus dapat 100. Kemudian yang kedua dikerjakan semua rapi dan bagus 100. Kemudian yang ketiga karena sudah merasa males, Bu Ida ini tugas tok padahal itu kenyataannya memang harus begitu. Nah, kamu males, tidak mengumpulkan tugas, 0 nilainya. Jadi jumlahnya nilai 100 ditambah 0 dibagi 3. Ya, 200 dibagi 3 berarti 66. Nah, kalau uji kompetensinya kamu dapat 100, masih dapat 80 karena dibagi 2. Kalau uji kompetensinya dapat 50, maka 50 ditambah 66 nilaimu menjadi 116, berarti 58. Nah, itu tidak lulus atau tidak naik. Tidak lulus ya anak-anak berarti ya. Tidak bisa mengikuti ujian kalau nilainya belum tuntas semua. Nah, oleh sebab itu, tolong dikerjakan tugasnya dengan baik supaya kalian bisa supaya kalian bisa mendapatkan nilai sesuai dengan keinginan kalian ya, berprestasi kalau kalian ini melakukan dengan tekun. Oke, anak-anak. Kemudian yang kedua adalah nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu diperoleh dari keterampilan yang kamu lakukan. Kalau sementara ini tidak praktek, ya kalian hanya mengerjakan LKS, itu dianggap sebagai keterampilan sama beda. Ya, jadi masukkan ke nilai keterampilan. Jadi nilaimu, nilai uji kompetensi, nilai tugas, dan nilai keterampilan. Ada 3 nilai. Nah, untuk 3 nilai ini diperlukan 2 buku. Ya. Buku yang pertama, ingat kelas 3 ya. Kelas 3 berarti sampulnya merah. Sampulnya merah, kalau dulu waktu kelas 1 itu sampulnya hijau, sekarang sampulnya merah. Merah itu untuk menunjukkan bahwa kamu ini di pembelajaran IPA kelas 9.
yang buku 1, buku tipis 1 untuk pembelajaran atau untuk tugas-tugas dari Bu Ida ya, merangkum dan lain sebagainya itu nanti sebagai nilai tugasnya. Kemudian yang buku 1 untuk nilai keterampilan, nilai keterampilan jadi Bu Ida menilai keterampilan kalian lewat situ. Jadi harus ada nanti per tengah semester nanti buku itu dikumpulkan dulu. Dicek sama Bu Ida, dicocokkan sama setoran kalian. Nah, kalian bisa nyetornya lewat Google Formulir nanti. Kalian setorkan gitu gambarnya, Bu Ida tinggal melihat siapa yang mengumpulkan gitu aja. Nanti ketika mid semester kalian kumpulkan semua tugas-tugas itu dicocokkan dengan yang ada di Google Formulir. Oke? Nah, itu adalah tentang penilaian. Jadi buku yang harus disiapkan berapa? Bukunya catatan ada 2, 1 untuk keterampilan, 1 untuk catatan dan tugas. Sedangkan yang 1 adalah buku paket. Nah, buku paket ini yang kalian pinjam dari yang kalian pinjam dari perpustakaan sudah didapatkan. Ini yang kita pelajari dan harus kita baca. Jangan malas membaca. Kalau malas membaca maka kalian tidak menjadi anak yang pandai. Untuk menjadi pandai itu harus rajin membacanya. Oke, nih bukunya yang dipakai. Nah, Bunda juga pakai ini. Nah, kemudian itu adalah tentang penilaian yang sudah disampaikan Bu Ida. Berikutnya, pembelajaran berikutnya untuk bab ini, bab yang sekarang kita pelajari adalah bab reproduksi pada manusia. Tetapi reproduksi pada manusia ini supaya mengingatkan kembali otak kalian bisa terbuka kembali, kita buka lipatan-lipatan yang kelas 7 dulu. Nah, kelas 7 dulu kalian belajar tentang makhluk hidup adalah tentang sel, ya kan? Nah, kita ingatkan kembali tentang hierarki dari hierarki kehidupan, organisasi kehidupan. Hierarki organisasi kehidupan kalau kalian buka yang kita pelajari sekarang itu mulai halaman 1 sampai halaman 6. 7 ya, sampai halaman 7 yang bagian A saja. Kemudian untuk hierarki itu urut-urutannya apa? Hierarki itu urutan ya anak-anak, lupa ya. Saya ingatkan kembali, hierarki itu urutan. Bida dulu kalau nggak salah pernah menjelaskan hierarki organisasi lab. Yang pertama kali adalah kepala sekolah, kemudian dan seterusnya. Ingat itu? Yang dulu pernah ditunjukkan sama Bida, hierarki susunan hierarki organisasi atau struktur organisasi laboratorium IPA. Nih, hierarkinya ini, urut-urutannya. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab keseluruhan. Waka kurikulum, urusan kurikulum, waka urusan sarana. Di situ semua sampai akhirnya ke peserta didik kalian yang paling kecil. Nah, kalau diurut dari bawah, hierarkinya berarti siswa. Habis siswa kemudian guru. Guru perlu dibantu teknisi dan laboran begitu. Nah, untuk hierarki organisasi kehidupan diawali dari yang paling kecil sendiri. Apa itu? Sel. Yang paling kecil adalah sel. Sel itu adalah organisasi kehidupan yang paling kecil. Kemudian dari sel apa? Kumpulan sel-sel yang sama bentuk dan fungsinya itu dinamakan jaringan. Nah, kumpulan dari jaringan menjadi membentuk satu organ. Nah, dari organ tadi, organ macam-macam. Nah, kalau pada tubuh manusia ada organ jantung, ada organ lambung, ada organ paru-paru, organ pernapasan, ada organ pengeluaran, ginjal, ya, dan lain-lain. Ada organ saraf, otak, ya, dan lain-lain. Yang mereka itu semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tugasnya masing-masing yang diberikan oleh Allah. Nah, organ-organ itu terkumpul dalam satu sistem namanya sistem organ. Nah, sistem organ tadi karena dia katakan sistem, berarti dia memiliki ciri dan tugas sendiri-sendiri, masing-masing berbeda. Nah, kumpulan dari sistem organ itu akhirnya membentuk organisme, yaitu manusia. Bisa manusia, bisa hewan, atau bisa tumbuhan sesuai dengan bentuk selnya masing-masing. Itu adalah tentang hierarki kehidupan atau organisasi. Hierarki organisasi kehidupan dari sel sampai organisme. Itu nanti kamu sebutkan semua karena itu ditanyakan sebagai nilai tugas. Kemudian untuk berikutnya itu kita memulai dari bab A ya. Dari yang A itu tentang pertemuan ini adalah kita bahas tentang organisasi kehidupan, tentang pembelahan sel. Untuk bab sistem reproduksi pada manusia. Bab sistem reproduksi pada manusia. Apa kompetensi yang harus kalian capai? Kompetensi yang harus kalian capai dalam mempelajari sistem reproduksi pada manusia ini adalah mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kemudian kelainan dan penyakit pada manusia,
penyakit pada sistem reproduksinya maksudnya ya, bukan manusianya. Jadi mendeskripsikan, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi pada manusia, kemudian kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia, sistem reproduksi ya, dan penerapannya pada pola hidup, penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Semuanya tentang reproduksi. Kemudian keterampilan yang diharapkan apa? Bukan mempraktekkan sistem reproduksi pada manusia keterampilannya ya. Keterampilannya kalian tuh dapat menyajikan nantinya kalau sudah melakukan mengisi tugas-tugas yang sesuai dengan keterampilan yang diminta. Misalnya keterampilan pertama, kalian itu disuruh menyebutkan atau mengisi kotak-kotak yang di situ isinya tentang organ reproduksi laki-laki misalnya begitu. Nah, itu keterampilan yang harus kalian sampaikan itu menyajikan hasil penelusuran atau hasil informasi yang kalian peroleh, bisa dari internet, bisa dari kajian pustaka yang ada atau dari buku paket ini tadi ya. Kemudian dari berbagai sumber ya tentang penyakit menular, seksual, upaya pencegahannya. Penyakit yang menyebabkan penyakit yang yang menimbulkan penyakit yang menular yang terdapat pada organ reproduksi pada manusia itu. Kemudian apa tujuannya? Apakah tujuan pembelajaran dari apa yang kita bahas pagi ini? Ya. Tujuan pembelajarannya yaitu guru ini ingin menuntun peserta didik untuk mengamati ya. Jadi kalian amati gambar-gambar itu gitu. Misalnya Bida bilang gitu berarti itu tujuannya sebenarnya. Kemudian supaya mengamati itu bukan hanya melihat saja ya, tetapi membaca. Ya, membaca permasalahan, menganalisis, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya melalui audio WA bisa kamu bacakan, kemudian Bida mendengarkan ya, kamu bacakan di rumah kayak Bida rekaman gini terus kamu kirim ke Bida hasilnya boleh, atau kamu tunjukkan kamu foto hasilnya. Hasil pekerjaanmu itu difoto dikirim gitu aja nggak apa-apa melalui WA kelas ya. Kelas IPA loh ya, bukan kelas umum. Kelas umum Bida udah keluar karena nggak ingin mengetahui informasi dari guru-guru yang banyak, jadi Bida dipusing. Oleh sebab itu Bida jadikan satu di kelas IPA. Untuk itu kemudian audio atau WA boleh, atau di foto langsung dikirim dari rumah ya, tentang materi sistem reproduksi pada pembelajaran pada manusia dengan penuh rasa ingin tahu. Kamu kalau tidak punya rasa ingin tahu berarti gak normal ya. Rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran mandiri di rumah. Jadi kamu ini rasa ingin tahunya harus besar, karena rasa ingin tahunya besar maka kamu akan banyak mencari di situ untuk mendukung penambahan pengetahuanmu ya. Kemudian apa materinya untuk kali ini? Walau sistem reproduksi pada manusia subbab A yaitu pembelahan sel ya, tentang pembelahan sel. Apa kata kunci yang harus kamu pahami? 1. Hierarki organisasi kehidupan. 2. Mitosis beserta fase-fasenya, dan meiosis beserta fase-fasenya. Kemudian apakah sel diploid itu? Apakah sel haploid itu? Itu semua adalah kata kunci yang harus kamu pecahkan di dalam pembelajaran sekarang ini. Oke anak-anak? Kita tadi sudah berdoa kan ya. Kemudian berikutnya kalian silakan amati untuk halaman 2 itu tentang hierarki organisasi kehidupan. Ya. Yang tadi Bida sudah sampaikan, kemudian kita lanjut ke pembelahan sel. Nah, pembelahan sel di sini ada mitosis, ada meiosis, kemudian ada fase-fasenya, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ada sitokinensis. Apa sitokinensis itu? Ada diploid, ada haploid. Nah, untuk pembelahan sel kali ini ya, mengapa sih sel itu harus berbelah? Kok enggak diem aja satu gitu? Kalau sel itu tidak berbelah, maka tubuhmu tidak menjadi tambah besar, tidak bertambah tinggi. Kalau Bida melebar ya, bisa. Kalau kamu masih bisa bertambah tinggi. Nah, itu karena apa? Karena adanya pembelahan sel, ya. Karena adanya mitosis tadi, sel yang membelah. Kemudian jantungnya yang tadinya kecil, ya, jantung itu kan besarnya seperti genggaman tangan kalian masing-masing. Nah, kalau masih bayi kan genggamannya kecil. Nah, semakin besar jantungnya juga tumbuh semakin besar. Ini karena ada pertambahan sel tadi. Oke.
Kemudian apakah pembelahan sel mitosis itu apa? Kalau kalian membaca menyimak ya dengan benar literasinya, maka kamu akan memahami apa sih? Apa sih mitosis itu? Apa sih mitosis itu? Apa sih omniseluler aselula itu? Jadi kami ini semuanya akan mengetahui itu tentang sel-sel itu ya. Nah, pembelahan sel mitosis itu adalah tipe pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan. Jadi 1, kemudian membelah menjadi 2 dengan fase yang kamu bisa lihat di halaman 5 itu. Kemudian kok ujung-ujungnya, kutub-kutubnya membelah memisahkan diri, kemudian terpotong menjadi 2 sel anakan. Nah, selnya itu sama persis kalau mitosis itu dengan induknya ya, susunan gennya itu sama persis ya, karakternya identik ya secara genetik. Kemudian 2 sel anak yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama dengan induknya. Jumlah kromosomnya juga sama dengan kromosom induknya. Kalau mitosis itu memiliki kromosom 2N ya. 2N itu kalau 1N-nya 23 kromosom, kalau 2N itu ada 46 kromosom. Artinya kromosomnya adalah diploid. Nah, diploid itu artinya apa? Artinya pasangan ya, berpasangan. Diploid itu berpasangan. Jadi ada 23 pasang. 23 pasang itu artinya ada 46 kromosom. Jadi anak yang dihasilkan oleh pembelahan sel tadi, pembelahan hasil dua sel anakannya tadi, masing-masing memiliki 2N kromosom. Makanya sehingga bertambah besar ya. 2N kromosom, kemudian 2N menjadi 2. Yang 2 membelah lagi menjadi 4. Yang 4 membelah lagi menjadi 8. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya tubuh kita menjadi bertambah besar karena ada pertambahan sel. Oke, kemudian fase-fasenya. Ya saya ulangi ya. Jadi kalau untuk mitosis, pembelahannya mitosis itu pembelahan itu sama persis susunan kromosomnya dengan induknya atau genetik. Kalau kromosomnya diploid, maka sel anakannya juga diploid. Apa diploid itu? Diploid itu artinya 2 pasang ya. Setiap D itu 2. Ploid itu adalah itunya selnya itu jumlah selnya 23. Jadi diploid itu artinya 23 pasang. Kalau dihitung jumlah berarti 46 kromosom. Itu kalau mitosis. Kemudian ada istilah lagi ya. Di situ ada fase-fasenya pada pembelahan. Ada fase profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase. Itu semua kalian bisa baca di halaman 5 beserta gambarnya. Ada juga istilah sitokinensis. Apa sitokinensis itu? Itu kalian bisa temukan juga di situ ya. Tahap akhir dari pembelahan mitosis yaitu pada fase telofase. Selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Jadi pembelahan sel yang diikuti dengan sitoplasmanya membelah juga. Ini namanya sitokinensis. Kemudian yang pembelahan meiosis. Meiosis, oke. Meiosis, ada meiosis, pembelahan ini tidak sama dengan mitosis, karena ini terjadinya pada pembelahan pada organ reproduksi. Jadi contohnya sperma. Sperma itu nggak tambah besar ya, jumlahnya tetap yaitu haploid 23 kromosom, terdiri dari 23 kromosom. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan. Yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jadi nggak sama dengan sel induknya. Kalau sel induknya itu 23 pasang, maka untuk meiosis ini hanya 23 saja yang dihasilkan atau yang sel anakannya hanya memiliki 23 kromosom. Ya. Tentang kenapa kok begitu itu kamu nanti cari kenapa kok begitu ya. Jadi jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N saja bukan 2N ya. Kalau N itu 23, kalau 2N 23 pasang, bedanya di situ. Jadi meiosis itu disebut juga pembelahan reduksi, enggak tambah banyak ya, enggak tambah besar kayak pembelahan sel mitosis ya. Jadi jumlah sperma itu memang cuma 23 kromosom. Kalau sampai lebih dari itu bahaya nanti ya. Nah, itu jumlahnya ya berbeda dengan mitosis ya. Pembelahan meiosis itu berlangsung dalam 2 tingkat. Ada tingkat pertama
Yang di situ prosesnya sama, profase, metafase, anafase, dan telofase, tapi tahap 1. Kemudian profase, telofase, anafase, profase, metafase, anafase, dan telofase tahap 2. Nah, yang tahap 2 itu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil ya. Yang bagian-bagian kecilnya itu tetap menjadi sel haploid atau menjadi 23 kromosom. Nah, itu adalah tentang pembelahan sel. Untuk tugas keterampilan. Nah, untuk tugas keterampilannya anak-anak, kalian untuk yang pertama ini silahkan kalian menggambarkan pembelahan sel mitosis dan meiosis beserta keterangan-keterangannya yang lengkap. Itu untuk nilai keterampilan. Sedangkan untuk nilai tugas, kalian boleh tulis yang penting-penting saja di situ, pengertian haploid, diploid, ya. Kemudian pembelahan reduksi itu apa, kemudian sitokinesis itu apa, hierarki organisasi kehidupan atau hierarki organisasi organisme itu apa, itu masuk nilai tugasnya. Kemudian ayo kita pikirkan analisis mengapa pembentukan sel kelamin terjadi melalui proses pembelahan meiosis. Nah, ini kamu cari tahu di internet mengapa termasuk meiosis, kenapa pembelahan sel sperma itu tidak sel kelamin terjadi melalui pembelahan meiosis ya, mengapa pembentukan sel kelamin terjadi melalui proses pembelahan meiosis kok tidak mitosis gitu ya. Kamu cari di internet bagaimana jawabannya, itu ditulis sebagai nilai tugas. Kemudian nilai keterampilan sudah ya, nilai tugasnya. Kemudian untuk selanjutnya ada tambahan nilai tugas di sini. Nanti evaluasinya dikumpulkan ya. Nanti saya fotokan evaluasinya ya. Yang untuk ini difotokan sama Vida terus dikirim. Terus selanjutnya pelajaran berikutnya adalah bagian B. Nanti kamu baca dulu sebentar, kemudian kita bertemu ya. Kita bertemu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Ya, struktur dan sistem reproduksi pada manusia. Itu nanti yang dibahas dulu adalah yang pertemuan pertama adalah untuk laki-laki, reproduksi pada laki-laki. Halaman 7 sampai halaman berapa ini? Kita lihat dulu ya, sampai halaman 15. Ya, sampai halaman 15 yang bagian atasnya ya. Ayo kita diskusikan itu. Itu yang kita bahas pada pertemuan berikutnya. Siapkan di rumah ya anak-anak. Jadi kalian menghadapi beda itu sudah dalam kondisi siap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat ya. Semoga ilmu kita ini bermanfaat dan kamu menjadi anak yang pintar karena kamu bisa bekerja keras, berusaha untuk mandiri. Kemudian kita tutup pertemuan kita pagi ini dengan bacaan doa kafaratul majelis atau doa penutup majelis yang sudah diajarkan mulai kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kita berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.